Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil analisis novel Broken Strings karya Aurelie Mermans. Selanjutnya selanjutnya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2025I yang beranggotakan saya sendiri, Marcelina Angela Yudianti dengan NIM akhir 073, Stefanin Amelia dengan NIM akhir 169, Ahmada Aurelia dengan NIM akhir 164, dan Imeliana Putri Syifa dengan NIM akhir 192. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis novel Broken Strings karya Aurelie Mermans berdasarkan LKM 1, 2, dan 3 yang telah kelompok kami kerjakan. Nah, pada bagian kali ini saya akan membahas tujuan analisis novel Broken Strings dilakukan untuk memahami pengalaman trauma tokoh, mengidentifikasi emosi tokoh, menemukan nilai karakter dalam novel, memahami refleksi dan kesehatan mental tokoh. Melalui analisis ini, kelompok kami ingin mengetahui bagaimana pengalaman emosional tokoh digambarkan dalam cerita, serta bagaimana dampaknya terhadap kondisi psikologis tokoh utama. Selain itu, kami juga mencoba memahami pesan moral dan nilai kehidupan yang dapat dipelajari oleh pembaca dari novel ini. Selanjutnya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan gambaran novel Broken Strings karya Aurelie Mermans merupakan novel yang mengangkat tema hubungan tidak sehat, trauma, dan kesehatan mental. Cerita dalam novel ini menggambarkan pengalaman emosional tokoh utama saat menghadapi manipulasi emosional, tekanan psikologis, dan hubungan yang toksik. Melalui cerita yang cukup emosional dan personal, pembaca dapat memahami bahwa hubungan yang tidak sehat dapat memberikan dampak besar terhadap kondisi mental seseorang seperti rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, tekanan batin, hingga trauma yang berlangsung dalam jangka panjang. Selanjutnya. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan tema besar novel yang ditemukan dalam novel Broken Strings karya Aurelie seperti toxic relationship, manipulasi emosional, trauma psikologis, kesehatan mental, refleksi diri, dan proses bertahan hidup. Tema-tema tersebut saling berkaitan dan menjadi inti dari perjalanan hidup tokoh utama dari berbagai peristiwa yang dialami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ini menjelaskan tentang pengalaman trauma tokoh. Ada kutipan, "Kamu dengar aku, lakukan, kalau enggak aku sebar. Semua orang lihat karirmu habis." Kata mengeksploitasi menggema di kepalaku. Ia memutarbalikkan semuanya, menjadikanku senjata melawan orang-orang yang justru mencoba menyelamatkanku. Yang kedua ada kutipan, "Aku membeku, air mataku menetes. Tangannya menekan lebih keras di mulutku saat aku menangis. Tubuhku gemetar, pahaku menegang, berusaha mendorongnya pergi, memaksanya berhenti. Lalu ia menarik diri, menyelesaikan sendiri dengan dingin, meninggalkanku gemetar dan hancur." Jadi di dalam dua kutipan ini, si korban menjelaskan tentang traumanya. Dia selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu ada emosi tokoh. Emosi tokoh ini ada kategori sedih. "Aku sama sekali tidak memikirkan pernikahan. Aku hanya memikirkan satu hal, bahwa aku baru saja kehilangan sesuatu yang ingin kusimpan sampai hari aku menikah." Jadi si korban ini sedih karena dia sudah kehilangan apa yang disimpan sampai hari nanti dia menikah. Yang kedua ada kutipan, "Aku belum pernah memandangi tubuhku sendiri seperti itu. Belum pernah menganggapnya daftar kekurangan. Malam itu aku berdiri di depan cermin, menarik kulitku, bertanya-tanya apakah yang dia katakan itu benar." Yang kutipan kedua ini dia merasa tidak percaya diri karena ada omongan dari pelaku yang membuat dia jadi tidak percaya diri. Selanjutnya. Yang ketiga ada nilai karakter. Dalam nilai karakter ini ada kategori keberanian dan kategori empati. Dalam kategori keberanian ada kutipan, "Jujur saja, kataku, apa bedanya kamu dan dia?
memukul, meludah, sama saja. Diludahi itu lebih hina. Itu pertama kalinya aku berani melawan, walau hanya dengan kata-kata. Yang kedua ada kategori empati. Aku tidak pernah meminta hadiah ulang tahun atau uang jajan. Mungkin pernah sekali dua kali, tapi jarang. Aku tahu betapa keras orang tua aku bekerja, dan aku tidak ingin membuat dompet mereka semakin menangis. Jadi si korban ini empati terhadap kedua orang tuanya karena dia tidak ingin tambah menyusahkan kedua orang tuanya gitu. Karindia selanjutnya. Yang terakhir ada literasi kesehatan mental. Ada kategori refleksi diri dan kategori upaya mencari dukungan. Yang kategori refleksi diri yaitu ia membuatku percaya bahwa mencintainya adalah kewajiban. Jadi di dalam kutipan ini menunjukkan refleksi diri tokoh terhadap hubungan yang tidak sehat. Tokoh menyadari bahwa perasaannya telah dimanipulasi sehingga cinta terasa sebagai kewajiban, bukan keinginan. Yang kedua, kategori upaya mencari dukungan. Aku menoleh ke orang yang paling kupercaya di lokasi dan menceritakan apa yang terjadi. Jadi di kutipan ini menunjukkan bahwa tokoh berusaha mencari bantuan dengan menceritakan masalahnya kepada orang yang paling ia percaya, sebagai langkah untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Dampak psikologis pada tokoh. Jadi tokoh mengalami dampak psikologis karena pengalaman buruk yang selama ini dialaminya. Ia menjadi sering merasa takut, cemas, dan sedih. Selain itu, tokoh menjadi kurang percaya diri dan sering menyalahkan dirinya sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai mencoba menyembuhkan luka batinnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, slide selanjutnya pada bagian ini kami membahas analisis mendalam dari salah satu kutipan, yaitu ia membuatku percaya bahwa mencintainya adalah kewajiban. Jadi analisisnya, kutipan tersebut menunjukkan adanya manipulasi emosional dalam hubungan tokoh. Tokoh laki-laki membuat Aureli merasa bersalah ketika tidak menuruti keinginannya. Bentuk manipulasi ini dilakukan secara perlahan melalui tekanan, rasa utang budi, dan kata-kata yang membuat tokoh merasa dirinya egois jika menolak. Hal tersebut memperlihatkan bahwa hubungan yang terlihat penuh perhatian belum tentu sehat. Tokoh mulai kehilangan kebebasan dalam menentukan batas dirinya sendiri karena harus ditekan secara emosional. Slide selanjutnya. Makna peristiwa dan emosi tokoh. Peristiwa yang dialami tokoh menunjukkan bagaimana toxic relationship dapat berkembang secara perlahan tanpa disadari korban. Awalnya hubungan terlihat normal dan penuh kasih sayang, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi kontrol, tekanan, dan manipulasi psikologis. Emosi yang dirasakan tokoh antara lain takut, bingung, merasa bersalah, tertekan, dan kehilangan kepercayaan diri. Tokoh utama mengalami konflik batin karena ingin mempertahankan prinsip dirinya, tetapi terus dibuat merasa bersalah oleh pasangannya. Slide selanjutnya. Dampak pada pembaca. Novel Broken String memberikan dampak emosional kepada pembaca karena pembaca ikut merasakan ketakutan, tekanan, dan kesedihan yang dialami tokoh utama. Selain itu, novel ini juga memberikan pemahaman mengenai ciri-ciri hubungan yang tidak sehat, seperti kontrol berlebihan, manipulasi emosional, membuat pasangan merasa bersalah, dan tidak menghargai batas diri. Melalui novel ini, pembaca dapat mengambil beberapa nilai penting seperti pentingnya menjaga kesehatan mental, berani mengatakan tidak, menghargai diri sendiri, dan pentingnya hubungan sehat dan saling menghormati. Slide selanjutnya. Dari refleksi yang kami dapat setelah menganalisis novel Broken String, kami menyadari bahwa karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga dapat menjadi media untuk memahami persoalan kehidupan dan kesehatan mental. Novel ini membuat kami lebih peka terhadap dampak manipulasi emosional dan toxic relationship yang dapat memengaruhi kondisi psikologis seseorang secara perlahan. Kami juga memahami bahwa hubungan yang terlihat
bersifat penuh perhatian belum tentu sehat apabila di dalamnya terdapat tekanan, kontrol, dan rasa takut. Selain itu, kegiatan analisis membantu kami melatih kemampuan berpikir kritis, memahami emosi tokoh, serta mengambil nilai kehidupan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekarang kita masuk pada implikasi pedagogis novel. Nah, tentunya sebelum mengimplementasikan nilai-nilai dalam novel Broken String, kami pasti merancang sebuah aktivitas pembelajaran. Nah, sebelum kita masuk ke aktivitas pembelajaran, kita perlu tahu terlebih dahulu implikasi pedagogis dari novel tersebut. Misalkan seperti pada tema manipulasi di toxic relationship akan membuahkan suatu nilai karakter, yaitu kesadaran diri, keberanian, serta menghargai diri sendiri. Yang dari nilai karakter tersebut akan terbentuk tujuan pembelajaran, yang dimana siswa memahami ciri hubungan tidak sehat dalam teks sastra. Yang kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut akan ada strategi mengajar, di mana strategi mengajarnya yaitu diskusi kelompok dan refleksi teks dengan aktivitas siswa berupa membaca kutipan, diskusi perilaku manipulatif tokoh, serta bentuk refleksi yaitu menulis pendapat tentang menjaga batasan diri. Begitu juga dengan tema sastra, lokal nilai karakter dan nilai karakter akan terbentuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran akan menghasilkan strategi mengajar serta yang akan diimplementasikan dalam aktivitas siswa, yang terakhir bentuk refleksi. Nah, untuk strategi dan aktivitas pembelajaran sendiri, kami mengambil judul Berani Bercerita, di mana menemukan kekuatan melalui kepercayaan dalam novel Broken Strings dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit untuk 1 kali pertemuan. Pembelajaran ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada tahap pendahuluan selama 10 menit. Yang kedua ada kegiatan ini selama 65 menit, serta penutup selama 10 menit. Di tahap pendahuluan ada itu yang pertama pertanyaan pemantik atau apresiasi. Guru membuka kelas dengan pertanyaan, pernahkah kalian menyimpan masalah sendiri karena takut tidak dipercaya atau dihakimi, dan bagaimana rasanya? Yang kemudian dilanjutkan dengan pengantar topik. Guru menjelaskan bahwa dalam pembelajaran siswa akan membaca sebuah kutipan dari novel Broken Strings, yang dimana guru juga menegaskan bahwa suasana kelas ini akan aman serta tidak ada jawaban yang salah. Setelah pendahuluan kita masuk ke kegiatan inti, yang dimana kegiatan inti yang pertama yaitu membaca kutipan novel selama 15 menit. Dilakukan dengan guru membagikan lembar kutipan yang berfokus pada adegan Aureli bercerita kepada ibu dari salah satu pemain atau mamanya Jo, dan respon dukungan dari Mama Jo yang ia terima. Kemudian siswa membaca mandiri serta menandai bagian yang paling menyentuh atau mengejutkan mereka. Selanjutnya ada diskusi kelompok selama 25 menit. Siswa dibentuk menjadi kelompok kecil 4-5 orang, mendiskusikan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Apa yang membuat Aureli akhirnya berani bercerita di momen itu? Mengapa respon mamanya Jo atau ibu-ibu yang ada di studio itu sangat berarti bagi Aureli? Dan 3, menurut kalian atau menurutmu siapa orang yang tepat untuk menjadi tempat bercerita ketika sedang menghadapi masalah berat? Yang terakhir ada refleksi individu. Selama 25 menit siswa menulis refleksi singkat seperti apa yang kamu pelajari dari keberanian Aureli, bagaimana kamu menerapkan nilai itu baik sebagai orang yang bercerita atau sebagai pendengar dalam kehidupanmu. Setelah kegiatan ini lanjut yang terakhir yaitu penutup selama 10 menit. Ada simpulan, guru memandu siswa menyimpulkan bersama bahwa keberanian bercerita dan kehadiran orang yang mendukung adalah 2 hal yang sama-sama penting atau sangat penting dalam menghadapi kesulitan. Dan yang terakhir ada refleksi akhir, yaitu guru menutup dengan kalimat afirmatif. Misalkan seperti memilih untuk bercerita kepada orang
orang yang tepat bukanlah tanda sebuah kelemahan, melainkan itu adalah sebuah bentuk keberanian dan kepedulian terhadap diri sendiri. Lalu, apa manfaat konkret sebuah novel dalam sebuah pembelajaran? Yang pertama, novel dalam sebuah pembelajaran bisa memberikan manfaat, yaitu meningkatkan empati siswa, membantu memahami kesehatan mental, melatih refleksi diri, mengenalkan hubungan yang sehat, membangun keberanian untuk bercerita, dan mencari bantuan ketika menghadapi suatu masalah. Dan sebagai penutup, novel Broken String tidak hanya menghadirkan cerita tentang trauma dan tekanan emosional, tetapi juga mengandung nilai pedagogis yang relevan dalam pembelajaran sastra. Melalui kegiatan membaca apresiatif, diskusi, dan refleksi personal, siswa dapat belajar memahami emosi tokoh, pentingnya kesehatan mental, serta hubungan sosial yang sehat. Pembelajaran sastra berbasis reflektif ini membantu siswa untuk lebih empatik, berani bercerita, dan mampu mengaitkan pengalaman dalam teks dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, sastra tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan nilai kemanusiaan. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan, berakhir pula presentasi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Semoga presentasi kali ini bisa membawa manfaat dan menambah ilmu bagi yang mendengarkan dan bagi yang melihat. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.